Astaga, di kursi belakangku sekarang muncul wanita berambut panjang itu. Wanita itu adalah perempuan yang naik taksiku sebelumnya. Muka dan pakaiannya sama. Bau ini ternyata bau kuburan. Taksi malam. Hampir 1 bulan aku menjadi supir taksi lepas. Ternyata tidak mudah untuk cari penumpang. Selama ini, jika malam tiba, aku hanya diam di satu tempat, menunggu penumpang yang mencari taksiku, atau berkeliling jika sudah subuh hari. Karena jika tidak begitu, aku bisa ditangkap perusahaan taksinya, dan termasuk satu hal yang melanggar hukum. Banyak hal-hal yang terjadi selama aku membawa taksi ilegal ini. Dari mulai penumpang yang berusaha menggoda, penumpang yang bercerita tentang istrinya yang berselingkuh, wanita malam, sampai penumpang yang bertingkah aneh di dalam taksiku. Tapi semua itu biasa saja buatku. Maklum, aku adalah seorang pengemudi taksi malam. Di malam yang sepi, aku terus memutar, mencari penumpang yang membutuhkan taksi. Dari tadi, tidak ada satupun penumpang yang menaiki taksiku. Aku mencoba memutar ke arah Bandung Utara, ke arah Sukajadi. Biasanya, daerah sini banyak yang membutuhkan jasa taksi. Karena di daerah ini ada sebuah mall yang buka sampai lewat tengah malam. Benar saja, baru aku sampai ke depan mall itu, tiba-tiba seorang wanita melambaikan tangan ke arah taksiku. Wanita itu berambut panjang, menggunakan baju putih, wajahnya sangat cantik. Jujur saja, itu adalah penumpang tercantik yang pernah naik taksiku. Dengan sigap, aku langsung turun dari depan, memutar ke arah belakang, dan membuka pintu untuk wanita cantik itu. Setelah duduk, wanita itu mulai mengatakan daerah tujuannya. "Oh, daerah Setrasari, Mbak. Boleh, ucapku padanya. Wangi harum mulai menyeruak ke dalam taksiku. Seketika, bau keringatku pun kalah oleh bau wanita itu. Aku mulai senyum sendiri. Tiba-tiba terlintas bayangan macam-macam di otak. Aduh, otak gua kok jadi begini? Gak boleh lah kayak gitu. Aku melihat dari kaca spion belakang, wanita itu tampak tertunduk. Itu yang kulihat saat aku mencuri pandang lewat spion tengah. Duduk wanita itu sangat kaku, seperti tidak nyaman. Atau mungkin dia tahu yang aku pikirkan. Dan mobil berhenti mendadak. "Aduh, maaf, Mbak. Tadi saya nggak fokus, ngantuk, maaf. Ucapku, gara-gara aku melihat ke spion tengah ke arah perempuan itu. Dan aku mulai fokus kembali melihat ke arah jalan. Perempuan itu tampak sedikit kesal karena kejadian tadi. Aku mengetahuinya karena keluhannya yang bergecit di telingaku. Kaca mobil mulai tertutup butiran air. Gerimis mulai turun. Aku mempercepat laju mobilku, memasuki daerah Kerang Serta yang sepi. Melaju terus sampai... Mas, berhenti sini, Mas, ucap perempuan itu. Loh, di sini, Neng. Bukannya Sertasari masih jauh? Tanyaku heran. Oh, enggak, Mas. Saya turun di sini. Ini ongkosnya, Mas, ucapnya sambil memberikan sejumlah uang. Wanita itu langsung turun dari taksi. Wajah cantiknya berubah pucat, sampai beberapa barang dari tas wanita itu terjatuh. Dia nampaknya sangat terburu-buru. Aku yang keheranan, karena wanita itu turun di tempat yang sepi kayak gini. Aku melihat wanita itu nampak berlari kecil, dan tasnya digunakan untuk menutupi kepalanya dari hujan. Aku menancap gas untuk menghampiri wanita yang berlari itu.
"Neng, kok turun sini sih? Naik lagi aja ayo. Nggak apa-apa kalau uangnya kurang juga. Kasihan Neng kejauhan. Ayo naik Neng," ucapku karena kasihan. Wanita itu tampak ketakutan. Kepalanya menggeleng. "Enggak kok Mas, enggak." Wanita itu terus berlari menjauhi taksiku sampai dia masuk ke sebuah gang yang gelap. Aku masih keheranan, kenapa wanita itu tiba-tiba turun dan berlari. Aku mulai tidak nyaman dengan situasi yang seperti itu. Aku lalu mulai menjalankan lagi taksiku. Dan bau harum wanita itu masih menyeruak di taksiku. Baunya malah makin tajam. Aku masih bertanya-tanya, kenapa wanita tadi tiba-tiba turun. Aku menuruni daerah Taman Sari menuju ke Jalan Sukajadi dan samar-samar. Mungkin aku salah dengar, tapi aku memarkirkan mobilku ke samping. Aku menarik nafas panjang. Situasinya sekarang berubah. Aku semakin penasaran dengan apa yang aku alami saat itu. Ditambah, samar-samar aku mendengar suara seorang wanita yang tertawa. Kondisiku semakin tidak karuan dan malam itu, aku langsung memutuskan mengembalikan taksiku ke pool dan mencukupkan kerja malamku itu. Aku bilang saja alasannya sakit. Daripada ini semakin tidak karuan, aku melanjutkan perjalanan menuju Sertasari. Jalanannya nampak berkabut. Pandanganku nampak buram. Keringat mulai mengucur dan samar aku mendengar suara yang aneh lagi. Dan kali ini semakin jelas. Suara tertawa seorang wanita. Siapa yang tertawa? Aku melihat ke arah spion, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku melihat lagi dan lagi, tapi tidak ada. Aku menancap gas, berharap segera sampai ke pool. Saat dalam kesendirian, di tengah penasaranku yang tidak karuan, astaga, samar aku melihat ke arah spion. Tepat di belakang kursi belakang taksiku, nampak seraut wajah yang separuh mukanya tertutupi rambut, persis seperti wanita yang naik taksiku tadi, dengan mengenakan gaun putih yang panjang dan menenteng tas yang sama. "Neng, kapan naik taksi saya lagi? Kok tiba-tiba ada di kursi belakang? Tadi kan Neng udah turun," tanyaku dengan penasaran dan heran bercampur takut. Wanita itu tidak menjawab. Ia malah menggerakkan badannya sambil tertawa cekikikan. Aku mulai ketakutan melihat tingkah laku wanita itu. Ini wanita yang tadi atau bukan? Bukannya wanita yang tadi sudah kuturunkan? Aku semakin penasaran dan ketakutan. Aku mengumpulkan semua keberanian dan rasa penasaranku mengalahkan rasa ketakutanku. Perlahan, aku menengok ke belakang dan kursi belakang itu ternyata sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku segera tancap gas dan tidak sadar sudah berada di daerah Pasupati dan lanjut ke daerah Gasibu. Aku menyetir dengan sangat ketakutan. Tiba-tiba semerbak wangi wanita itu muncul lagi. Lalu samar-samar terdengar seseorang tengah bicara dengan nada yang sangat halus. "Kenapa? Mau melati ya? Saya kan baru meninggal. Wajar saja baru kuburan." Astaga, di kursi belakangku sekarang muncul wanita berambut panjang itu. Wanita itu adalah perempuan yang naik taksiku sebelumnya. Muka dan pakaiannya sama. Bau ini ternyata bau kuburan. Wanita itu tertawa cekikikan dengan muka yang sangat pucat. Ternyata setengah lagi wajahnya rusak tidak karuan. Matanya hampir keluar dan banyak bercak darah yang ada di lehernya. Wanita itu melihatku dan perlahan dia menyenderkan kepalanya ke bahuku. Tangan yang dingin melingkar di lenganku seakan merangkulku. Wanita itu bersandar dan merangkulku sampai
Setelah itu beberapa minggu aku ditahan di kepolisian, dan selama 1 bulan aku menjalani perawatan di rumah sakit. Sungguh, aku tidak beruntung. Dan mulai saat itu aku berpikir lebih baik mencari pekerjaan lain dan tidak keluar saat malam hari. Namun sekarang aku menjadi bartender di sebuah klub ternama. Setelah beberapa tahun, aku baru tahu kalau sepanjang jalan Sukajadi sering ada sosok wanita yang menampakkan diri, berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan menenteng tas. Katanya wanita itu adalah korban kecelakaan yang ditabrak beberapa tahun silam, dan dia sering ikut menumpang ke mobil atau ke motor yang kebetulan lewat pada malam hari dan menuju ke arah Karangsetra.